selamat pagi. Ibu harapkan pagi ini kalian tetap semangat ya dan selalu sehat. Baiklah anak-anak, sebelum belajar kita jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, kita mulai dengan tema 1 hidup rukun ya, subtema 4 hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 2 dan 3. Nah, setelah kalian menyimak video dari ibu, tujuan pembelajarannya diharapkan 1. Anak-anak dapat menunjukkan sikap rukun di masyarakat dan menerapkan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Yang kedua, anak-anak dapat menuliskan kalimat penolakan. Yang ketiga, membuat hiasan dari biji-bijian. Kemudian yang keempat, melakukan pengurangan dan penjumlahan bilangan campuran ya. Yuk kita mulai. Nah, bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri. Coba anak-anak buka bukunya halaman 149. Kita baca sama-sama ya. Coba lihat. Guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin, Badu, dan Edo. Kita lihat percakapannya. Udin, coba lihat got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Edo, wah iya airnya juga tergenang. Udin, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Badu, membersihkan got? Aku tidak mau got kan kotor dan bau. Edo, aku kurang setuju Din, membersihkan got kerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Badu, betul Din, sudah biarkan saja. Udin, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Edo, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Udin, aku setuju dok. Badu, aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Nah, setelah percakapan tadi, coba kita jawab sama-sama ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai percakapan di atas. Coba nomor 1. Apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Coba. Ya, tentu saja. Kemudian yang kedua, apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Ya, ada. Tadi ya. Aku tidak mau katanya gitu ya. Kemudian tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut. Aku tidak mau got kan kotor dan bau. Nah, ada kata tidak ya, itu berarti penolakan. Yang keempat, tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Aku setuju dok, aku juga setuju jika demikian. Nah, itu ya. Selanjutnya anak-anak, coba lihat. Tuliskan kembali percakapan di atas menjadi sebuah cerita dan perhatikan panduan menulis ceritanya. Yang pertama, judul yang sesuai dengan cerita. Yang kedua, orang yang berbicara. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan apa saja. 4. Alasan dilakukannya kegiatan. 5. Cara melakukan kegiatan. Yuk kita sama-sama. Nomor 1, judulnya yang sesuai dengan cerita adalah 1. Mari bergotong royong. Yang kedua, orang yang berbicara, Udin, Edo, dan Badu. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan, bergotong royong membersihkan got. Yang keempat, alasan dilakukannya kegiatan agar tidak bau dan dapat menyebabkan banjir. Nah, yang kelima, cara melakukan kegiatannya, seluruh warga bergotong royong membersihkan got. Nah, ini adalah percakapan tadi dibuat sebuah cerita. Ya, kalian bisa baca. Udin dan Edo melihat got yang bau dan kotor karena banyak sampah. Airnya juga tergenang. Udin mengusulkan bergotong royong membersihkan got pada hari Minggu, tetapi Badu menolaknya karena got kotor dan bau. Begitu pula dengan Edo. Menurut Edo, anak-anak belum bisa membersihkan got karena membersihkan got merupakan pekerjaan yang berat. Badu juga berkata untuk membiarkannya.
Udin menjelaskan kalau got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir karena sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Kemudian Edo berkata, bagaimana jika mereka mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong. Ini adalah sebuah percakapan dijadikan cerita. Selanjutnya coba dilihat gambar berikut ini. Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Anak-anak yang membantu membersihkan sampah. Ada juga anak yang membantu menyiapkan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Kegiatan gotong royong apa yang pernah kamu lakukan di sekitar lingkungan rumahmu? Coba ceritakan kepada temanmu secara bergantian. Coba lihat lagi sebelahnya, perhatikan gambar berikut. Halaman 156 dan 157. Coba lihat. Ada anak yang Siti membantu memberikan makanan bagi yang sedang bergotong royong atau kerja bakti. Ibu berkata kepada Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Siti menjawab, baik bu. Kemudian Siti memberikan kue kepada anak bapak-bapak yang sedang bekerja bakti. Ini kuenya pak, silakan dinikmati, kata Siti. Silakan air minumnya pak. Nah, bapak-bapak menjawab, terima kasih Siti, kebetulan bapak sudah haus. Dan yang memberikan kue Siti juga kepada bapak itu, kemudian kuenya silakan pak. Tidak, terima kasih nak, bapak masih kenyang, nanti bapak ambil sendiri. Ini adalah perkataan penolakan ya, karena masih kenyang. Tuh ya. Nah, kemudian yang sebelahnya tadi, terima kasih Siti, kebetulan bapak sudah haus. Coba, gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Yang tadi sedang membantu ya, bekerja bakti dan memberikan makanan untuk bapak-bapak yang sedang bekerja bakti atau bergotong royong. Kemudian gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Ada ini, yang kuenya silakan pak. Kemudian bapak itu menjawab, tidak, terima kasih nak, bapak masih kenyang, nanti bapak ambil sendiri. Ini menunjukkan penolakan yang baik, yang sopan dan halus ya, tidak menyakiti. Nah, ini adalah sebuah percakapan yang ada kata penolakannya dengan diawali kata tidak atau ditambah dengan kata maaf, boleh ya. Nah, coba lihat, pernahkah kalian menolak? Misalkan menolak pemberian orang lain, bagaimana kata penolakannya? Coba lihat ya. Kalimat penolakan biasa ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Di sini ada kalimat penolakan. Tidak, terima kasih nak, bapak masih kenyang, nanti bapak ambil sendiri ya. Ini adalah kalimat penolakan. Selanjutnya ada percakapan. Anak-anak boleh tulis percakapan. Nah, contohnya seperti ini percakapannya. Budi, hari ini sangat melelahkan ya. Edo, iya ya, untung saya sudah membawa bekal dan minum dari rumah. Maukah kamu mencobanya Budi? Budi, tidak, terima kasih, aku juga membawa bekal. Edo, ayo makan bersama. Nah, percakapan ini terdiri dari dua orang, Budi dan Edo. Di sini ada kalimat penolakannya. Coba lihat di sini. Budi, tidak, terima kasih, aku juga membawa bekal. Nah, diawali dengan kata tidak. Itu disebut kalimat penolakan. Yuk, selanjutnya coba lihat lagi gambar-gambar berikut. Ayo mengamati. Warga bergotong royong membersihkan got. Halaman 152. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang, lingkungan kembali bersih. Perhatikan gambar berikut. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Baik pak, tidak apa-apa. Ya, kata bapak yang sebelahnya di depannya. Kemudian bapak tersebut mengajak, mari kita beristirahat sejenak. Nah, di sini
Sikap manakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, dituliskan sini ya. Yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contohnya membiarkan warga kerja bakti setelah beribadah terlebih dahulu. Tadi sudah mengatakan maaf kami terlambat mengikuti kerja bakti, kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Itu merupakan pengamalan sila pertama ya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan sila kedua. Nah, perkataannya seperti ini. Saling mengerti satu sama lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Contohnya tadi, mari kita beristirahat sejenak. Nah, itu ya, tidak memaksakan. Mau istirahat dulu, kemudian dilanjutkan, boleh. Coba lihat lagi. Tidak memaksakan agama yang dianut kepada orang lain atau umat lain ya. Contoh pengamalan sila pertama atau sila kedua di lingkungan masyarakat. Yang pertama tadi ini adalah sila pertama, simbolnya bintang. Kemudian sila kedua simbolnya rantai. Ya, di sini tidak merendahkan harkat dan martabat orang lain dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Nah, anak-anak, mari kita beralih ke matematika. Coba bukunya dilihat halaman 159. Ya. Coba lihat, kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Ingatlah penjumlahan dan pengurangan yang sudah dipelajari sebelumnya. Coba lihat. 95 ditambah 120, kemudian dikurang 158. Dikurang artinya dimakan, ditambah jumlah kue seluruhnya ya. Penjumlahan dan pengurangan dikerjakan berurutan. Coba lihat. 95 ditambah 120. 5 ditambah 0 sama dengan 5, turun ke bawah. 9 ditambah 2, 11. Nah, satunya di bawah angka 2. Kemudian yang 11 tadi satunya juga di angka 1 di depan. Ya, kita hitung coba. 5 turunkan ya 1, kemudian 1 tambah 1 2, jadi 215. Nah, 215 ini dimakan tadi dikurangi 158. Yuk kita hitung sama-sama ya. 5 dikurang 8 tidak bisa, pinjam dulu yang ke depan ya, pinjam 10 jadi 15. Nah, 15 dikurang 8 adalah 7. Tadi angka 1 ini yang tengah ini sudah dipinjam sama 5, 10. Jadi 0. 0 pinjam lagi kedua ke depan 10. Jadi 10. 10 dikurang 5, 5. Yang tadi, yang 2 ini udah dipinjam tadi sama angka ini 1 ini. Tinggal 1. 1 dikurang 1, 0. Ya. Jadi 215 dikurangi 158 sama dengan 57. Boleh ya ditulis di situ. Nah, yang berikutnya coba dibuka. 138 tambah 52 dikurangi 84. Kita hitung di bawah yuk. 138 ditambah 52. 8 ditambah 2 10, nolnya di bawah, satunya di atas 3. Karena puluhan ya. Kita hitung sama-sama. 3 ditambah 1 4, 4 tambah 5 9. Tulis 9. Nah, satunya diturunkan. Jadi 190. Nah, yang 190 dikurangi 84 tadi. Yuk kita sama-sama kurangi ya. 190. 0 dikurangi 4 tidak bisa. Pinjam ke 9, jadi 10 dikurang 4, 6. Yang 9 tadi dipinjam 10, dipinjam 1, sisa 8 ya. 8 dikurang 8, 0. Kemudian satunya diturunkan ke bawah karena tidak ada yang dikurangi. Jumlahnya 106. Yang sebelahnya coba diikutin. 5 ditambah 5 10 juga. Tulis 0 di bawah, 1 di atas. Tambahkan 1 tambah 2 3, 3 tambah 1 4. Turunkan tulis 4.
Kemudian di sini 2 ditambah 1 sama dengan 3 sehingga 340. Ya. Nah, 340 dikurangi 90. Yuk kita hitung. 0 dikurangi 0. 4 dikurangi 9 tidak bisa. Pinjam ke 3 di depannya, ya. Jadi berapa? 10. Jadi 14 dikurangi 9. Jadi berapa? 5. Tulis 5. Tadi yang 3 dipinjem. Yang sama 4 tadi 10, sisanya 2. 3 diambil 1, sisa 2. 2 turunkan ke bawah, 250 ya. Nah, yang sebelahnya kita hitung sama-sama. 174 ditambah 69 dikurangi 103. Yuk kita hitung lagi sama-sama. 174 ditambah 69. 4 ditambah 9, 13. 3 ditaruh di bawah, satunya di atas 7. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 6, kita hitung sama-sama, 14. 4-nya diturunkan di bawah 6. Simpan 1 di atas 10-nya ya. Kita hitung. 1 tambah 1 sama dengan 2. Turunkan 2 ke bawah. Jadi 243. Kemudian 243 ini dikurangi 103. Yuk kita hitung sama-sama. 3 dikurang 3 yaitu 0. 4 dikurangi 0 ya tetap 4. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jumlahnya 140. Nah, anak-anak yang di bawahnya nanti kalian latihan di rumah ya bersama ayah dan bunda. Ya. Nah, yuk selanjutnya. Coba kita berkarya di sini. Halaman 161. Ibu-ibu menyiapkan kue-kue untuk peserta kerja bakti. Ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan dapat dipakai untuk membuat hiasan. Begitu juga dengan biji-bijian yang lain. Nah, dilihat di sini bahan dan alat yang digunakan. Kertas gambar, lem kertas atau lem kayu, berbagai biji-bijian, misalnya kacang hijau, kedelai, jagung dan lain-lain. Kemudian pensil. Kemudian di sini lihat cara membuatnya ya. Nah, nanti anak-anak tugasnya membuat karya seperti ini ya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.